Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tugas PPT Bahasa dan Sastra Indonesia DSD kelompok 3 dengan anggota kelompok Kiki Ayunda, Bella Anggraini, Arpan, Lupita Risni, Dewi Maria Sinaga, dan Lydia Devira. Membuat rancangan mengenai pengajaran bunyi lambang bahasa di tingkat SD pada kelas rendah serta kontekstual pengajaran bagi siswa SD dari aspek fonologis dan pelafalan huruf. Meliputi menjelaskan arti dari 1. Bahasa, 2. Bunyi bahasa, 3. Pengajaran kontekstual, 4. Aspek fonologis, 5. Pelafalan huruf. Kemudian rancangan mengenai bunyi lambang bahasa di tingkat SD kelas rendah meliputi permasalahan bahasa dari awal masa sekolah dan pengajaran bunyi lambang bahasa di SD kelas rendah. Kemudian yang ketiga, kontekstual pengajaran bagi siswa SD. 1. Bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer atau mana suka, tidak tetap, tidak mengacu pada makna sebenarnya yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. 2. Bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan suatu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti atau makna. 3. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks lainnya. 4. Aspek fonologis merupakan ilmu yang mempelajari, menganalisa, dan membicarakan runtunan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Merupakan hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya. Fonologi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Fonetik, yaitu ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut. 2. Ponemik, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. 5. Pelafalan huruf merupakan suatu cara seseorang atau kelompok dalam mengucapkan suatu huruf. Contoh yang salah: kamu bawa pas bunga yang bagus ya. Contoh yang benar: ini pas bunga yang bagus. Rancangan mengenai pengajaran bunyi lambang bahasa di tingkat sekolah dasar pada kelas rendah. Permasalahan bahasa pada awal masa sekolah. Bertambahnya usia anak berarti bertambah pula kemampuan berbahasanya. Sekolah merupakan dunia baru bagi sang anak. Ada 5 permasalahan yang dihadapi guru dalam menghadapi anak pada awal masuk sekolah, antara lain: 1. Memulai bersekolah bagi anak berarti memasuki lingkungan sosial baru. 2. Ada kalanya anak-anak masih menggunakan bentuk bahasa kanak-kanak yang hanya dipahami oleh orang tuanya.
3. Mungkin pula anak belum dapat mengucapkan beberapa bunyi dengan betul. 4. Anak tidak memahami bahasa guru. Kata-kata yang digunakan oleh guru banyak yang masih asing dan kerap kali juga sulit diucapkan, karena kata-kata tersebut tidak pernah digunakan di rumah. 5. Di rumah atau di tempat bermain, anak menggunakan bahasa tidak baku atau tidak resmi dalam situasi yang bebas dan santai. Pengajaran bunyi lambang bahasa di tingkat SD pada kelas rendah. 1. Metode bunyi. Metode pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan huruf konsonan. Bunyi ini diletakkan di depan atau di belakangnya. Dalam tata bahasa tradisional, huruf konsonan disebut sebagai huruf mati. Misalnya huruf konsonan B diucapkan E atau B, ED atau D, ES atau S, EK atau K, dan sebagainya. Metode bunyi dipilih oleh seorang guru setelah peserta didik mengenal abjad. Konsep dari metode bunyi adalah disuarakan, berbicara, dan mendengarkan. Pada metode ini, memulai pengajarannya dengan mengenalkan huruf alfabet A, B, C, D, E, dan seterusnya. Setelah itu, siswa diajak untuk berkenalan dengan suku kata. Dengan merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalnya, intinya membaca itu bisa menggabungkan bunyi dengan bunyi. Misalnya, M-A sama dengan ma, T-A sama dengan ta, dilafalkan mata. Metode bunyi ini berdasarkan fonetik atau ilmu cara mempelajari bunyi yang dihasilkan. Metode ini mudah dipelajari karena telah diteliti menggunakan seperangkat ilmu linguistik, pedagogik, dan psikologi secara bertahap dan dikenalkan pada huruf-huruf yang mudah dibunyikan. Misalnya bunyi M, B, P, N, D, T, dan sebagainya. 2. Vokal dan konsonan. A. Vokal. Bunyi konsonan dihasilkan apabila arus udara mendapat hambatan baik di rongga mulut atau rongga hidung. Posisi bibir. Dengan menghasilkan vokal, posisi bibir dapat bulat seperti O, U, A, dan tidak bulat seperti I dan E. Tinggi rendahnya lidah. Kita dapat membedakan adanya vokal depan I dan E, vokal pusat E, vokal belakang U, O, dan A. Maju mundurnya lidah. Dapat dibedakan vokal atas I dan U, vokal tengah E, dan vokal bawah A. B. Konsonan. 1. Bilabial. Bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir atas dan bawah yang sama-sama mengakup atau menyentuh. 2. Labiodental. Bunyi yang dihasilkan dari bibir bawah dan ujung gigi atas. 3. Denta atau alveolar adalah konsonan yang diartikulasikan dengan lidah menyentuh atau menghampiri alveolum, ujung lidah atau belakang lidah atau daun lidah mendekati gusi. Seperti suku Melayu mengucap huruf R tidak jelas. Dan dalam bahasa Perancis dan Spanyol, misalnya bonjour, bonsoir, seperti itu. 4. Palatal. Konsonan di mana anggota lidah atau depan lidah menyentuh langit-langit keras. 5. Velar. Konsonan yang bersumber dari bagian belakang lidah atau dorsum menyentuh langit-langit lembut atau lunak atau yang disebut dengan velum.
6. Glotal atau hamzah. Konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Nah, di sini bisa kita lihat tabel konsonan seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Di sini ada cara artikulasinya dan ini ada bilabial yaitu huruf P, B, M, dan W. Labiodental ada huruf F. Denta atau alveolar ada huruf T, D, S, Z, N, R, dan L. Palatal C, J, S, nya Y. Velar K, G, X, Eng. Glotal huruf H. Kemudian, kontekstual pengajaran bagi siswa SD kelas rendah. A. Dari aspek fonologi. 1. Prinsip-prinsip pembelajaran fonologi. Pembelajaran dimulai dari yang mudah ke yang sukar, yang sederhana ke yang kompleks. Khusus dalam pembelajaran fonem atau huruf di kelas rendah, dapat dimulai dari fonem-fonem vokal dan konsonan yang bilabial dan labiodental. Pembelajaran fonem diwujudkan melalui 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran dilaksanakan secara terpadu atau tematik, khususnya di kelas rendah. 2. Langkah-langkah pembelajaran fonologi. Yang pertama, tahap persiapan, menentukan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. 2. Tahap pelaksanaan, langkah awal, langkah inti, dan langkah akhir. 3. Tahap evaluasi atau penilaian, yaitu penilaian pengamatan dan penilaian berupa tugas. B. Dari aspek pelafalan huruf. Dalam memberikan pengajaran pelafalan huruf yang benar, langkah pertama yaitu mencontohkan pengucapan huruf yang ditunjuk oleh pengajar secara bersama-sama. Kedua, kemudian meminta siswa maju ke depan dan melafalkan setiap huruf secara berurutan. Ketiga, bagi siswa yang belum mampu melafalkan huruf dengan benar, berarti siswa belum mampu menguasai seluruh jenis huruf. Keempat, untuk itu sebagai pendidik, kita harus terus berusaha mengajarkan siswa kita agar mampu melafalkan huruf dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mungkin saja dengan menggunakan media-media yang menarik, sehingga menambah daya tarik siswa dalam melafalkan huruf-huruf tersebut. Sekian penyampaian PPT dari kelompok 3 Bahasa dan Sastra Indonesia di SD tentang membuat rancangan mengenai pengajaran bunyi lambang bahasa di tingkat SD pada kelas rendah serta kontekstual pengajaran bagi siswa sekolah dasar dari aspek fonologis dan pelafalan huruf. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.